semuanya, welcome back with me, Rima Rahayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang Sun Wukong yang merupakan raja kera sakti yang harus berjuang melawan raja monster tanpa kekuatannya. Kekuatannya itu hilang karena ia dihukum oleh Buddha Rulai atas kenakalannya 500 tahun yang lalu. Film ini tuh berjudul Monkey King, Hero is Back yang dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Tian Xiaopeng. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan. Langsung aja ke videonya, enjoy! Dikisahkan pada zaman dahulu, sang raja kera yang bernama Sun Wukong membuat kekacauan di istana surga. Hal itu membuat para dewa sangat marah. Mereka berusaha untuk menghentikannya. Namun, Sun Wukong yang sangat kuat tidak bisa mereka hentikan. Bahkan, salah satu dewa perang yaitu bernama Jenderal Tianpeng dilempar jatuh ke bawah bumi. Perbuatan Wukong itu membuat Buddha Agung yaitu Buddha Rulai sangat marah dan tidak mentolerir kenakalan dari Sun Wukong. Dia langsung menghukum Wukong dengan mengurungnya di bawah gunung besar Wusing selama 500 tahun. 500 tahun kemudian terlihat nih seorang ayah sedang menceritakan kisah Wukong ke anaknya yang masih bayi. Pada saat itu, keluarga mereka dan seluruh warga desa sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat melewati sebuah tebing. Tapi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya para monster yang berusaha menyerang mereka. Di sini, sang ayah berusaha melindungi istri dan anaknya. Namun sayang, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan para monster itu. Melihat sang ayah sudah tiada, sang ibu dan bayinya melompat ke jurang untuk menghindari para monster tersebut. Adegan pun dilanjutkan dengan seorang kakek biksu yang hendak minum air di tepi sungai. Tapi, tiba-tiba ia mendengar tangisan seorang bayi dari aliran sungai. Bayi itu adalah bayi yang melompat ke jurang bersama ibunya. Tapi sayang, bayi itu hanya seorang diri tanpa seorang ibu. Kakek pun membawa bayi tersebut dan merawatnya dengan setulus hati seperti anak sendiri. Beberapa tahun berlalu, bayi tersebut telah tumbuh besar nih menjadi anak yang cerdas dan juga pemberani. Kakek pun telah memberi nama padanya yaitu Jiang Lier. Lier ini telah diangkat oleh kakek sebagai muridnya. Lier ini anak yang barbar guys. Ia selalu bertindak seolah-olah ia adalah pahlawan. Kakek selalu mengingatkannya agar menjadi biksu yang baik. Tapi ya namanya juga bocil ya kan? Beberapa waktu kemudian desa mereka dikejutkan nih dengan kedatangan para monster yang menyerang perdesaan. Para monster ingin menculik bayi laki-laki dan perempuan untuk ritual penambah kekuatan rajanya para monster. Di desa tersebut hanya ada satu bayi perempuan nih guys. Sehingga bayi tersebut benar-benar bagaikan jackpot deh buat mereka. Karena jika tidak ada bayi perempuan, ritual tidak akan bisa dilakukan. Tapi, tiba-tiba Lier berusaha menyelamatkan bayi tersebut. Sehingga singkat cerita, ia berhasil mendapatkan bayi perempuan tersebut. Disinilah terjadi kejar-kejaran antara mereka. Singkat cerita, Lier berhasil melarikan diri. Dia masuk ke dalam sebuah lubang yang tidak bisa dilalui oleh para monster. Lier berjalan secara perlahan dan ternyata lubang tersebut mengantarkan ia ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut, Lier melihat batu es yang terikat oleh rantai dan dikelilingi oleh patung-patung Buddha. Lier yang penasaran langsung menyentuh batu es tersebut dan secara tiba-tiba batu es tersebut retak dan akhirnya hancur. Namun, lagi-lagi para monster yang telah masuk ke dalam gua berusaha mengejarnya untuk mengambil bayi perempuan tersebut. Tapi, tiba-tiba muncullah seorang yang keluar dari runtuhan batu. Ternyata, ia adalah Sun Wukong yang selama ini telah dikurung. Di sini, Wukong dengan mudahnya dong mengalahkan para monster. Setelah itu, Wukong pun pergi meninggalkan Lier, namun Lier mengikutinya dari belakang. Wukong kesenangan nih loncat ke sana kemari karena akhirnya ia telah bebas dari kurungan setelah 500 tahun. Tapi tiba-tiba ia tersadar bahwa kekuatannya tidak seutuhnya kembali karena di lengannya masih ada segel gelang nih yang dipasang Buddha Rulai. Dengan berbagai cara, Wukong berusaha melepaskannya, tapi usahanya sia-sia yang membuat ia marah dengan Buddha Rulai. Di sini Lier tiba-tiba datang nih guys. Ia bertanya apakah ia adalah Sun Wukong sang raja kera legendaris. Wukong yang masih marah pergi meninggalkan Lier. Tapi Lier ini terus mengikuti Wukong. Hal tersebut membuat Wukong semakin kesal. Tapi ya dia hanya pasrah saja. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan monster batu yang merupakan dewa gunung. Ia ditugaskan Buddha Rulai untuk menjaga Wukong. Monster batu ini berusaha nih menangkap Wukong.
Tapi Wukong berusaha untuk menghindar. Hingga tiba-tiba Wukong tersadar dengan jimat kertas yang ada di belakang monster itu. Wukong berusaha untuk mencabut kertas tersebut, tapi karena kekuatannya belum kembali, Wukong sangat kewalahan menghadapi monster batu itu. Ia sampai terpojok ke pinggir tebing jurang oleh monster itu. Lier yang melihat itu berusaha untuk membantu Wukong. Ia lalu naik ke atas monster itu untuk mencabut kertas jimatnya. Namun, monster itu hancur dan jatuh ke jurang saat ia berhasil mencabutnya. Lier pun seketika ikut terjatuh ke dalam jurang. Sementara di tempat lain, para monster melaporkan Wukong ke raja mereka. Raja pun merencanakan sesuatu nih guys. Ia mengubah wujud dua orang monster menjadi pasangan suami istri. Kembali lagi nih ke Wukong. Ternyata Lier berhasil diselamatkan oleh Wukong nih guys. Di sini Lier menemukan sebuah kuil tua. Ia pun segera masuk dan melihatnya. Tapi tiba-tiba dia kaget atas munculnya seseorang. Lier mengira itu adalah seorang budak. Lier pun segera tuh melaporkannya ke Wukong. Tapi ternyata pria itu adalah siluman babi yang sedang menyamar untuk mencari makanan. Siluman babi ini gak percaya nih guys kalau Wukong adalah sang raja karena sakti. Ia malah mengolok Wukong yang membuat Wukong jadi marah. Wukong pun langsung menghajarnya. Dan ternyata siluman babi itu adalah Jenderal Tian Peng nih yang dilempar Wukong ke bumi 500 tahun yang lalu. Ia terjatuh di kandang babi dan berubah menjadi seekor babi kecil. Semenjak itu, ia menjalani kehidupan sebagai seorang babi sampai saat ini. Nah guys, Tian Peng ini mempunyai kekuatan untuk berubah wujud sesuai yang ia mau. Ia berubah menjadi seekor kucing untuk melarikan diri dari Wukong. Tapi, Lier menangkapnya dan membawanya pergi bersama mereka. Di perjalanan mereka dikejutkan nih dengan kemunculan naga yang menyerang mereka. Di sini naga berusaha menangkap Lier. Melihat hal tersebut, Wukong langsung tuh loncat dan menghadangnya. Si naga yang kaget atas keberadaan Wukong langsung pergi seketika. Nah, di sini Lier berhayal nih ingin terbang seperti naga agar bertemu dengan kakek biksu dan pergi mengembalikan bayi perempuan itu ke orang tuanya. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah rumah nih. Di dalam rumah tersebut terdapat sepasang suami istri. Mereka senang atas kedatangan Wukong. Di sini Lier meminta izin untuk bisa menginap di rumah mereka. Mereka pun dengan senang hati memberikan izin kepada mereka untuk menginap. Pada malam hari, Lier menanyakan kepada Wukong kemana tujuan ia setelah mereka berhasil kembali ke desa. Wukong mengatakan bahwa ia akan ke Huaguosan, yaitu sebuah tempat suci yang sangat indah. Lier yang mendengarnya langsung gembira dan menceritakan yang ia tahu tentang tempat tersebut dari opera yang sering ia lihat. Lier pun berkata bahwa ia telah sampai di desa nanti akan menjadi biksu yang baik seperti gurunya, agar ia bisa berdoa kepada Buddha untuk meminta mengembalikan kekuatan dari Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengarnya seketika merasa terharu nih dan tersentuh. Sementara Jenderal Tian Peng diam-diam menyelinap ke dapur dan mencuri makanan. Namun di belakang ada pria pemilik rumah yang siap menyerang jenderal. Tapi tanpa sengaja Tian Peng membuatnya malah pingsan. Tiba-tiba istri dari sang pemilik rumah datang ke dapur. Tian Peng yang panik pun langsung merubah dirinya menyerupai pemilik rumah. Wanita tersebut percaya dan tidak sadar bahwa itu adalah Tian Peng. Wanita itu mulai membicarakan rencana mereka yang selama ini telah dibuat. Di sini Tian Peng dikejutkan dengan perubahan tangan wanita itu, seperti seorang monster. Tian Peng pun berusaha pergi dari tempat tersebut, tapi wanita tersebut tetap aja berusaha menahannya. Tiba-tiba, Tian Peng berubah wujud ke wujud aslinya. Wanita itu sangat marah, tapi tiba-tiba Wukong pun muncul dan memukulnya. Beberapa saat kemudian, datanglah sebuah badai dan monster-monster mulai bermunculan. Wukong dan Tian Peng pun berusaha menghadapi mereka. Sementara Lier yang melihat hal tersebut segera membawa bayi perempuan itu pergi. Tapi tiba-tiba muncullah monster wanita yang berusaha mengambil bayi itu. Beruntunglah, Lier diselamatkan oleh Tian Peng yang membawanya terbang melarikan diri. Rumah itu pun seketika tiba-tiba hancur. Mereka berlari menuju sebuah perahu. Tetapi Raja Monster telah menunggu mereka di luar dan mengirimkan monster api untuk menyerang mereka. Wukong lalu menghajar mereka satu persatu dong. Raja Monster pun lalu menyerang mereka dengan kekuatannya. Wukong berusaha melawannya, tapi seperti yang kita tahu, kekuatan Wukong belum pulih seutuhnya, sehingga ia kalah melawan Raja Monster. Raja Monster itu pun lalu menghancurkan perahu dan menculik bayi perempuan itu pergi dari situ. Keesokan harinya mereka ini telah selamat dan tiba di suatu tempat. Lier meminta Wukong untuk dapat menyelamatkan bayi itu. Tapi Wukong tidak bisa membantunya karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tian Peng berusaha menenangkannya, tapi Wukong tetap tidak ingin pergi. Mendengar hal tersebut, Lier bergegas pergi sendiri sambil menangis.
Di perjalanan, Lear bertemu dengan pasangan suami istri pemilik rumah yang telah berubah kembali menjadi monster. Monster tersebut akan pergi ke suatu tempat. Lear pun diam-diam mengikuti monster tersebut. Sementara Wukong yang kesal lagi-lagi berusaha membuka segel di tangannya. Namun tetap saja semuanya sia-sia. Wukong yang sudah frustasi tiba-tiba mengingat kata-kata Lear tentang legenda Raja Kera Sakti yang Lear kagumi. Wukong pun lalu bangkit dan pergi menyusul Lear bersama Tian Peng. Sementara di sebuah kuil, para monster dan Raja Monster sedang mengadakan sebuah ritual dengan mengorbankan bayi laki-laki dan perempuan. Lear yang berada di situ menyamar menjadi sebuah monster menggunakan sebuah kayu. Tetapi, salah satu monster menyadari keberadaan Lear dan berusaha mengejarnya. Lear pun berhasil ditangkap, tapi tiba-tiba muncullah seorang yang menyelamatkannya. Orang tersebut adalah kakek biksu yang telah mencari Lear selama ini. Ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba mereka terjatuh di atas sangkar yang dalamnya berisi bayi-bayi yang akan dikorbankan pada saat ritual. Tali sangkar tersebut tiba-tiba putus dan membawa mereka keluar dari kuil. Melihat gergana akan terjadi, Raja Monster sangat marah dan langsung mengangkat Lear sambil bertanya keberadaan Wukong. Di sini Lear sangat tidak berdaya dan hampir saja tiada. Tiba-tiba, muncullah naga putih yang pernah mereka temui sebelumnya. Naga tersebut membawa Wukong dan juga Tian Peng yang langsung menyelamatkan Lear. Naga itu pun langsung bergegas pergi dari situ. Tian Peng yang percaya diri berusaha menyerang Raja Monster itu, tapi kekuatannya tidak mampu mengalahkan Raja Monster tersebut. Ia malah dirubah kembali menjadi seekor babi kecil. Wukong pun langsung menyerang Raja Monster itu. Pertarungan pun mulai terjadi antara mereka. Singkat cerita, Wukong pun berhasil mengalahkannya dan membuat Raja Monster jatuh ke jurang. Mereka sangat senang atas keberhasilan Wukong. Tapi saat gerhana terjadi, tiba-tiba muncullah monster dari bawah jurang. Monster itu dengan agresifnya menghancurkan semuanya nih guys. Monster itu juga berusaha menyakiti mereka semua. Wukong mencoba melawan, tapi karena kekuatannya belum kembali, Wukong tidak mampu melawannya, bahkan sampai terpojok di bebatuan. Di sini Lear berusaha membantu Wukong. Wukong meminta Lear pergi dari tempat itu. Tapi Lear menolak dan mengambil tongkat kayu yang langsung dilemparkannya ke gigi si monster. Si monster yang marah langsung menyerang Lear nih guys. Wukong yang melihatnya berusaha menyelamatkan Lear, tapi ia telah terlambat. Tempat Lear berpijak telah hancur oleh si monster. Wukong menangis dan berusaha mencari Lear dan melihat Lear tertimbun bebatuan. Di sini Wukong menangis merasa kehilangan, tapi tiba-tiba gelang segel di tangannya terlepas dan Wukong sang raja kera telah kembali bersama kekuatannya. Seketika monster itu pun hancur dan kalah melawan Wukong. Sang pahlawan pun telah kembali. Di akhir film diperlihatkan bahwa Lear ini telah selamat. Ia menaiki awan bersama kakek biksu dan para bayi lainnya kembali ke desanya. Dan cerita pun selesai. Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang pengen request aku bikin alur cerita apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, aku Rima pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.